Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahu nggak? Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sehingga kita sebagai orang Islam harus selalu menjamin dan menjaga tempat dan badan kita bersih serta suci dari najis. Selain itu, jika badan dan tempat kita tidak bersih dari najis, ibadah kita seperti sholat bisa jadi tidak sah loh. Yuk, sekarang kita pelajari bersama-sama apa saja macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Bagian pertama, macam-macam najis. Teman-teman, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Dan kita harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah, seperti sholat dan lain-lain. Contoh najis banyak sekali. Seperti air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, darah, dan masih banyak sekali. Tingkatan najis dibagi menjadi 3. Dari najis yang paling ringan, najis yang sedang, dan najis yang paling berat. Ayo kita bersama-sama kenali nama-namanya. Yang pertama, najis yang paling ringan. Dia dinamakan najis mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang. Namanya najis mutawassithah. Dan yang terakhir, najis yang paling berat. Namanya najis mughalladhah. Bagian 2, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. 3 hal ini harus ada dalam najis mukhaffafah. Jadi, teman-teman harus hati-hati loh ya. Meskipun bayi laki-laki itu belum makan selain ASI, tapi dia telah berumur 2 tahun atau lebih, air kencingnya tidak bisa dikatakan najis mukhaffafah. Atau sebaliknya, dia belum berumur 2 tahun, tapi dia telah makan selain ASI, air kencingnya juga tidak bisa dikatakan najis mukhaffafah. Cara mensucikan najis mukhaffafah mudah sekali loh. Teman-teman tinggal mempercikkan air di tempat yang terkena najis dan najis dianggap bersih serta suci. Bagian 3, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah semua najis yang bukan merupakan najis mukhaffafah dan juga bukan najis mughalladhah. Contoh najis mutawassithah adalah air kencing orang dewasa, nanah, kotoran ayam, darah, bangkai, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah? Nah, sebelum kita mensucikan najis mutawassithah, terlebih dahulu kita harus tahu najis itu termasuk mutawassithah ainiyah atau mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada najisnya. Artinya, masih terlihat warnanya, masih tercium baunya, dan masih ada rasanya. Sedangkan najis mutawassithah hukmiyah adalah najis mutawassithah yang sudah tidak ada lagi najisnya. Artinya, sudah tidak tercium baunya, sudah tidak ada rasanya, dan sudah tidak terlihat lagi warnanya. Nah, karena sekarang teman-teman sudah tahu pengertian dan cara membedakan najis mutawassithah ainiyah dan hukmiyah, sekarang kita bersama-sama belajar cara mensucikannya. Cara mensucikan najis mutawassithah ainiyah adalah terlebih dahulu teman-teman harus menghilangkan najisnya. Setelah itu disiram dengan air sampai tidak ada warnanya, tidak tercium baunya, dan tidak ada rasanya. Kita beralih mensucikan najis mutawassithah hukmiyah. Tadi di sini ada air kencing kucing, tapi karena sudah kering jadi terlihat bersih tempatnya. Inilah najis mutawassithah hukmiyah. Dia terlihat bersih, tapi sebenarnya dia najis. Cara mensucikannya adalah cukup disiram dengan air secukupnya sampai hilang warnanya, tidak tercium baunya, dan tidak ada rasanya.
ketiga, najis mughalladh. Najis mughalladh adalah khusus najisnya anjing dan babi, baik air liurnya, kencingnya, maupun kotoran-kotorannya. Cara mensucikan najis mughalladh adalah disiram dengan 7 kali siraman yang salah satunya dicampur dengan debu. Bersesuci dari najis termasuk syarat sah sholat. Oleh karena itu, kita harus tahu najis itu apa, jenis-jenisnya itu ada berapa, dan bagaimana cara mensucikannya. Mari kita jaga badan, pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis, karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka, siapa yang tidak menjaga kebersihan, berarti imannya perlu dipertanyakan dong. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.